Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya karena atas keterlambatan upload video, dan tepatnya di sini aku sengaja upload di hari raya Idul Fitri ya. Tapi sebelum itu aku mohon maaf banget ya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin ya buat teman-teman semua. Jika ada salah kata aku mohon maaf banget ya. Karena ya balik lagi manusia mah nggak luput dari kesalahan ya teman-teman. Dan apa kabar nih keuangan kalian? Apakah tetap aman atau ngepres atau bahkan malah minus? Kalau aku pribadi itu jelas minus ya teman-teman. Tapi alhamdulillah di sini aku masih bisa tercover menggunakan uang tabungan. Karena ya emang salah satu fungsi tabungan dari kita salah satu fungsi tabungan yaitu untuk mengcover kita di saat kita kesusahan ya teman-teman. Jadi tabungan itu nggak hanya kita nabung nih, oh aku nggak mau diambil nih duit ini nih gitu, kayak nggak mau diganggu. Padahal keadaan kita tuh sedang darurat teman-teman. Nah itu nggak boleh juga ya teman-teman, karena ya balik lagi tujuan kita tuh untuk menabung, yaitu salah satunya menghindari hutang piutang teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian punya prinsip gini, aku mau pinjam dulu ya, nanti aku ganti. Nah, oke, boleh banget, itu lebih baik teman-teman. Tapi kalau aku pribadi kadang suka bilang gitu, tapi ujung-ujungnya malah nggak diganti. Ya udah, aku suka bilang ini, aku pinjam dulu ya, nanti aku isi gitu. Nanti aku isi lagi gitu. Jadi kan kalau gitu kan kita nggak janji ya sama diri kita sendiri. Kayak kalau misalkan kita janji, aku pinjam dulu ya, nanti aku ganti. Aku janji deh, nanti abis lebaran aku langsung ganti, atau gajian bulan depan aku langsung ganti, dan ujung-ujungnya enggak. Nah itu juga salah satunya malah bullshit teman-teman. Jadi nggak apa-apa kita ambil, karena emang kalau kita butuh banget, ya udah kita ambil. Tentunya kita ambil sesuai kebutuhan ya. Tapi kak, kalau misalkan aku membutuhkan semua, it's okay, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau misalkan benar-benar keadaan yang darurat banget gitu. Jadi tujuan aku menabung, selain emang setiap kategori itu udah ada tujuannya masing-masing, tapi kalau misalkan aku ada over budget, itu aku ambil gitu teman-teman, ambil uang dari sinking fund kategori mana aja gitu. Tapi yang terutama itu dana darurat. Dan untuk dana pendidikan biasanya aku paling terakhir kalau misalkan aku nggak udah cukup nih, atau bahkan masih kurang sedikit, tapi dana pendidikan uangnya tuh belum keambil. Pokoknya sih kalau budget dana pendidikan itu paling terakhir aku ambilnya teman-teman. Oh ya, buat kalian juga yang nanyain tabungan aku itu, insya Allah ya di bulan April, di awal April nanti di minggu pertama aku akan upgrade lagi di sinking fund aku, karena untuk tabungan yang kemarin ya seperti aku bilang ya teman-teman itu terpakai, jadi aku ambil. Tapi mungkin untuk beberapa kategorinya itu aku lebih sedikit teman-teman, jadi biar nggak jadi beban juga ya buat kita. Oke, lanjut. Tadi aku udah evaluasi ya teman-teman, di dompet yang kecil aku itu hanya sisaan uang 2000-an aja, dan untuk totalnya itu ada sekitar 9.000 ya kalau nggak salah teman-teman. Kemudian next di sini kategori bills atau pembayaran. Nah di sini untuk kategori bensin itu jelas sudah habis ya teman-teman, nggak tersisa. Kemudian lanjut lagi di sini untuk beras. Nah ini untuk beras tuh udah terpakai teman-teman. Aku kemarin tuh ngambil budget beras 15.000. Ya kalau nggak salah ada 15.000 ya. Nah jadi untuk sisa beras ini sisanya tuh 5.000. Nah kenapa untuk budget beras di sini aku ambil, padahal stok beras masih ada. Jadi aku jaga-jaga teman-teman. Jadi tadinya mah gini, aku tiap minggu tuh mau ngumpulin misalkan 10.000. Nah nanti kalau misalkan udah terkumpul 70.000, baru nanti aku ambil beliin yang sekarung kecil itu loh teman-teman, yang ukuran 5 kilo kalau nggak salah ya. Harganya tuh kan 68 ribuan gitu. Cuman ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, toh aku beli per liter juga, kira-kira harganya pun sama gitu. Dan cuman dari kualitas beras menurut aku lebih bagusan yang literan ya kalau di sini di kampung. Karena menurut aku yang di karung itu berasnya kayak perak gitu teman-teman, bukan perak sih,
apa ya, kalau dimasak tuh si nasinya tuh nggak pulen gitu teman-teman, nggak kayak beras kampung, karena kan di sini masih banyak ya diproduksi di perkampungan gitu. Kemudian lanjut lagi kita ke evaluasi ya. Tadi untuk kuota itu udah terpakai ya, udah aku belikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk budget listrik itu masih ada sisaan 18.000 dan di minggu ketiga itu nggak aku ambil ya. Next lanjut untuk gas dan sampah. Nah, di sini udah terpakai gas dan sampah, aku ambil 20.000 ya kemarin teman-teman. Karena untuk pembayarannya katanya dirubah lagi. Jadi untuk budget gas dan sampah ini sisa uang gas aja ya 10.000 teman-teman. Next lanjut untuk kategori dana tak terduga, ini udah habis total. Di sini aku simpen di pouch arisan ya. Nah, alhamdulillah ini udah selesai evaluasi di kategori bills dan untuk sisanya ini emang gak aku ambil, ini untuk mengcover di minggu selanjutnya. Karena emang untuk bills ini aku keluarkan budgetnya sesuai dengan pembayaran di setiap minggunya gitu. Tapi kalau misalkan untuk sisaan budget lauk pauk, groceries dan budget jajan itu langsung aku ambil karena langsung aku ganti atau aku tambah lagi di anggaran budget minggu keempat. Next lanjut, di sini aku akan siapkan lagi anggaran di minggu keempat ya teman-teman. Untuk budget lauk pauk aku anggarkan 105.000, kemudian untuk grocery seperti biasa 50.000. Untuk jajan abang, nah di sini aku tambah ya teman-teman karena di sini udah akhir. Dan tentunya pasti anak-anak nanti di malam takbir tuh suka pengen beli petasan. Nah, makanya aku siapin dana lebih. Jadi untuk budget jajan abang yang biasanya 35 aku anggarkan 50.000. Untuk bensin 15.000, untuk kategori sampah enggak aku isi. Untuk gas 10.000, kemudian listrik 13.000, kuota 7.000, wifi 35.000 di akhir ya minggu terakhir. Next untuk budget beras aku anggarkan 20.000 dan yang terakhir itu rollover atau dana tak terduga aku anggarkan 20.000. Jadi total anggaran di minggu keempat ini sebanyak 335.000 ya teman-teman. Mungkin sedikit berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, dan kemungkinan juga di bulan depan itu untuk nominalnya nggak bisa aku samakan. Tentunya aku mau sesuaikan dengan kebutuhan di setiap minggunya, itu pasti berbeda-beda. Makanya untuk di bulan April nanti aku akan sesuaikan lagi. Next, ini aku siapin dulu uangnya. Ini udah aku tukar beberapa recehan, dan alhamdulillah untuk sekarang itu aku dapat uang recehannya tuh gampang ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya apa kabar nih teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan tentunya semoga wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Dan boleh banget ya kalian komen, kalian sekarang tuh lagi posisi di mana? Apakah di rumah mertua, atau di rumah orang tua, atau di rumah saudara, atau bahkan di rumah kalian sendiri? Kalau aku pribadi, aku tinggal di rumah sendiri karena aku kan berdekatan ya sama orang tua aku. Dan qadarullah untuk lebaran tahun ini aku belum bisa mudik ya teman-teman ke tanah kelahiran suami aku. Karena emang ada beberapa hal, kalau misalkan habis lebaran tuh pasti jatuhnya pertama ongkos lebih mahal, kemudian kedua itu di jalannya jelas pasti macet ya, karena kan emang arus mudik. Jadi insya Allah kalau misalkan Allah permudah ya, dan tentunya mudah-mudahan keinginan kita bisa gampang ya tercapainya. Tapi balik lagi kita juga harus mau berusaha. Makanya di sini aku sedang mengusahakan untuk mengisi tabungan mudik menjadi tabungan prioritas teman-teman. Dan rencananya kami nanti kalau misalkan mau mudik itu enggak di hari-hari libur atau di libur panjang gitu teman-teman, karena biar bisa mengurangi macet juga. Karena kan kalau misalkan kita bisa menghindari macet, tentunya perjalanan lebih cepat teman-teman. Nah lanjut, tadi kita menuju ke stuffing ya. Tadi untuk si dompet kecilnya itu udah aku isi. Untuk budget
di minggu keempat, atau untuk kebutuhan aku ya. Tadi untuk lauk pauk 105.000, groceries 50, dan budget jajan 50.000. Next, lanjut lagi di sini untuk bensin aku isi 15.000 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk beras di sini aku ngisi lebih banyak karena emang nanti di akhir pasti aku membutuhkannya juga. Karena emang untuk stok beras tinggal sedikit. Jadi untuk beras itu alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 25.000 teman-teman. Nah, kenapa sih sekarang untuk beras dan bensin itu aku masukin ke kategori bills? Karena ya dompet yang sering aku bawa itu kan yang kecil. Nah, itu tuh hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk beras aku biasanya belinya tuh per minggu, sama seperti bensin hanya sekali isi gitu teman-teman. Nah, jadi untuk di dompet kecil itu hanya 3 kategori yang sering banget aku pakai, yaitu lauk pauk, groceries, dan bensin. Untuk wifi di sini alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 100, 110, 120, 130, 140.000, dan alhamdulillah ini udah cukup. Nanti tinggal nunggu di adik aku 10.000, katanya dia pengen nambahin. Makanya kata aku ya udah sok nambahin 10.000 aja. Kemudian lanjut lagi untuk kategori pulsa dan paket data. Di sini hanya untuk kuota saat di luar ya teman-teman, karena kan di rumah itu masih ada wifi, dan alhamdulillah di sini lancar-lancar aja. Kemudian lanjut di sini untuk kuota itu kenapa aku skip dulu, karena uang recehnya belum cukup ya. Nah, di sini aku masukin dulu untuk budget listrik itu 13.000, dan aku udah ngambil kembaliannya 2.000. Jadi untuk listrik ini ada 10, 20, 31.000. Nah, ini alhamdulillah bisa mengcover di minggu keempat. Itu biasanya aku beli yang harga 20.000 teman-teman. Kalau misalkan pemakaian aku cukup boros, aku biasanya setiap minggu aku beli yang 20.000 4 kali teman-teman. Tapi kalau misalkan aku hemat, keluarga bisa ngehemat-hematin, nah itu aku biasanya beli di minggu pertama 50.000 dan di minggu terakhir itu 20.000 teman-teman. Jadi hanya 70.000 pulsa ya. Kalau misalkan yang 20 ribuan itu aku ngisi 80.000. Nah, tadi untuk kuota aku isi 7.000 itu udah pas karena kan kembalian dari uang listrik tadi. Next, untuk gas dan sampah di sini untuk sampahnya kan nggak aku isi ya. Di sini aku hanya ngisi untuk kategori gas aja. Karena emang aku belum ngisi teman-teman, alhamdulillah masih awet. Meskipun terbilangnya kalau bulan puasa itu lebih sering ya masak, tapi nggak tahu kenapa kalau aku pribadi bulan puasa itu lebih hemat tentunya. Kemudian lanjut di sini untuk roll over. Nah, ini belum aku ganti juga ya teman-teman untuk ziplocknya. Aku mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman tetap paham. Jadi untuk ziplock arisan ini udah selesai, dan di sini aku ganti untuk kategori roll over atau dana tak terduga. Cuman ya emang aku belum sempat ya teman-teman. Jadi mohon dimaafkan. Tapi mudah-mudahan kalian tetap paham ya. Nah, buat kalian juga nih yang mau samaan sama binder atau ziplock yang aku punya, boleh banget teman-teman langsung cek link description box. Nah, tadi setelah kita ke bills, kita lanjut ke budget sinking fund. Nah, di sini untuk bindernya karena emang sama ya, satu binder cuman beda penempatan aja. Jadi langsung aja kita isi. Nah, tadi untuk 3 kategori tadi seperti dana darurat, dana pensiun, dan dana pendidikan itu aku skip. Dan aku hanya isi tabungan mudik ya teman-teman, dan alhamdulillah di sini untuk tabungan mudik untuk sementara sudah terkumpul sebanyak 100, 200, 210, 220.000. Alhamdulillah ya. Meskipun gak terlihat banyak, cuman ya di sini juga aku sedang memprioritaskan tabungan ini dari tabungan yang lain. Dan alhamdulillahnya juga aku di ATM itu udah sengaja aku pisahin untuk tabungan mudik. Jadi di sini hanya yang di bindernya itu udah terkumpul 220.000. Nah, nanti setiap 300.000 atau setiap 500.000 itu aku akan simpan di rekening ya. Next, lanjut untuk kategori family. Nah, ini kemarin tuh udah terpakai ya teman-teman. Aku ngambil 5.000 tuh ngambil 10.000 ya. Aku ngambil 10.000 emang untuk kebutuhan apa gitu kalau nggak salah. Lupa lagi teman-teman. Jadi di sini kan pasti minus ya uangnya tuh sisa 20.000. Tapi untuk minggu ini aku isi 10.000. Jadi alhamdulillah masih uangnya tuh masih sama ya, sama catatan yaitu sebanyak 30.000. Nah, benar-benar di sini untuk budget family ini mengcover banget ya. Karena meskipun sedikit
tapi tetap membantu kita teman-teman. Jadi makanya aku sedang mengusahakan untuk bisa mengisi budget family. Dan alhamdulillah ini aku udah selesai ya teman-teman, ngisi bills, kemudian sinking fund dan kebutuhan harian aku di minggu keempat ini alhamdulillah sudah selesai. Dan tentunya next aku akan ngisi si challenge 2000 ya teman-teman. Nah challenge 2000 ini selain lebih gampang ya, uangnya tuh mudah ditemukan, tapi juga emang lebih asik gitu teman-teman ngisinya, karena mungkin ya nominalnya juga nggak terlalu memberatkan ya. Dan ini juga udah benar-benar berkali-kali aku pakai, nggak ada bosennya. Nah biasanya aku tuh punya 2 challenge, yang pertama challenge 2000 dan challenge 100 lembar. Nah karena waktu itu challenge 100 lembar menurut aku lebih lama waktunya, makanya aku rubah waktu itu ke challenge 50 lembar. Nah mungkin buat kalian yang udah nontonin video lama aku, kalian tahu ya kalau misalkan aku dulu seneng banget ngisi challenge receh ini. Oke teman-teman, nah di sini alhamdulillah aku bisa ngisi walaupun sedikit, dan untuk sementara untuk challenge 2000 ini udah terkumpul sebanyak 15 lembar ya alhamdulillah. Dan tentunya nggak kerasa banget teman-teman, kita udah di akhir video aja nih. Terima kasih banyak ya buat teman-teman udah mantengin video aku sampai selesai. Mohon maaf jika salah kata karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.